Hai Smart Thinker, welcome back to my channel. Welcome back to Friska Journey and welcome back to Cooking Journey. Hari ini gua akan masak sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gua promosiin sih, ya, karena dari lokal sampai internasional semuanya tahu dan semuanya suka. Indomie seleraku, ya kan? Tapi kali ini sebenarnya tujuan gue ada dua. Yang pertama adalah gue mau membuat resep Indomie ini yang berbeda, ya. Gue akan satu bungkus Indomie gue masak secara biasa, tapi gue juga akan kreasikan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Gue akan memasak tamago mie maki. Kayak apa? Ikutin terus. Dan yang kedua, tujuan gue sebenarnya, gue mau tanya sama kalian, siapa di sini, ya, yang masih dalam masa karantina atau di rumah aja, yang masih mungkin belum kerja, yang masih work from home, atau mungkin yang masih nggak enak badan, dan ya udahlah yang lay aja lah di rumah segala macem. Nah, kemarin 2 minggu sebelum ini, pada saat masih benar-benar kita masih pandemik, gue masih di rumah aja, gue tuh punya challenge sama temen gue, dimana kita kan dalam situasi yang sangat sulit ya, baik dalam sisi kita menjaga imun kita, baik secara sosial, secara ekonomi, kita lagi benar-benar lagi diuji banget nih, bukan cuma Indonesia tapi juga semua atau dunia, ya. Nah, kita lagi bercanda-bercandaan aja, and then tercetuslah kita bilang gini, wah kayaknya kalau Indomie monopoli ya, semua kenal Indomie. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Indomie itu sendiri, atau mungkin gue nggak tahu ya mie instan yang lainnya. Kalau Indomie itu gue tahu bahwa di masing-masing daerah itu ada Indomie atau mie instan yang rasanya itu kalian nggak bisa temuin di kota lainnya. Kalau yang tahu, coba acungin jempolnya. Bukan acungin telunjuk tapi acungin jempol. Nah, akhirnya gue lagi konkol sama temen gue gitu kan. Akhirnya tercetuslah ide iseng kita bilang, lagi masa karantina nih, lagi susah, kita mau jadi anak kos, kita ikutin yuk, kita bikin challenge, yaitu 14 days noodle challenge. Jadi selama 14 hari kita memakan atau kita masak Indomie yang gue aja udah ke brainwash nih, kita memasak mie instan yang berbeda-beda, and then nanti kita akan satuin gitu ya, maksudnya kita akan sharing nih, lu makan mie instan apa aja, di sana ada apa aja gitu ya, baik yang luar negeri, import, ataupun yang buatan lokal gitu ya. Apalagi kalau kita bisa ketemu Indomie yang tadi gue bilang, atau mie instan yang tidak ada di kota lainnya. Dan hari ini adalah hari terakhir gue, ini adalah hari ke-14 gue, dimana gue memilih Indomie goreng Aceh yang akan gue masak bersama-sama dengan kalian. Sorry kalau misalkan kemarin-kemarin untuk Indomie atau sorry kalau kemarin untuk mie instan yang dari nomor 1 sampai yang ke-13 gue nggak semua bikin video, karena tidak semua waktunya itu dalam keadaan waktu yang tepat. Kadang-kadang gue lagiin hari juga, ya udah gue cuma masak and then foto. Nanti gue juga akan share sama kalian 14 mie instan yang gue makan itu apa aja dan apa review dari gue. Oke, sekarang kita mulai masak. Kali ini gue mau kasih, gue akan nyalain dulu kompornya. Oke, gue akan kasih juga bakso. Oke, ini baksonya udah gue rendam air bersih, dimana gue biar simpel aja sih, jadi nggak di dapur yang berantakan, jadi gue masukin semuanya ke sini, air bersih, dan juga baksonya gue rebus. Oke, sekalian nanti gue untuk masak si mie instannya. Oke, kita akan rebus mie-nya seperti biasa, tidak ada yang spesial di sini. Di pertama ini nggak ada yang spesial, tapi nanti gue akan kasih tahu ke kalian. This is nggak ada settingan. This is the first time gue makan si Indomie goreng Aceh ini. Bener-bener gak pernah makan sebelumnya, ya.
Kita akan lihat dari teksturnya pertama kali. Apakah ini sama dengan Indomie yang biasa? Guys, dari baunya kayaknya lebih ada banyak rempahnya sih dari dari mie-nya aja ya, mie keringnya ya. Dan kayaknya mie keringnya ini kalau kalian lihat kayaknya lebih lebar dibandingin mie goreng yang biasa. Tapi nggak tahu, kita ini cuman ilusi mata gua doang atau memang benar, kita coba ya. Maksudnya nanti pada saat matang benar memang lebih besar atau enggak. Dan mungkin kalau kalian yang sudah pernah makan mie goreng Aceh ini bisa komen juga apakah benar dugaan gua bahwa mie ini itu lebih lebar-lebar. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu sampai mendidih, gua akan buka bumbunya. Bumbunya sama guys, cuma ada dua saset begini, maksudnya minyak, kecap, saus. Tapi minyaknya lebih butek ya, lebih merah ya, which is harusnya lebih pedas mungkin, atau lebih banyak bumbu, lebih banyak rempah. Dan ini bumbu bubuk plus yang sebelah sini seperti biasa bawang goreng. Jadi gua akan buka. Tapi guys, salah satu yang menarik adalah banyak orang, terutama orang-orang yang mungkin yang sudah, atau bisa gue bilang sudah tua atau orang yang berumur. Orang-orang yang berumur biasanya tuh mereka nggak terlalu suka makan mie instan ya guys, karena banyak kan ngomong, nggak sehat tahu makan mie instan bla 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 gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang gue temuin, itu dia pernah mencoba Indomie goreng dan bukan nggak enak, iya enak, tapi biasa aja sih gitu loh. Maksudnya ya enak, gue bisa makan. Nah, tapi begitu mereka makan, ada beberapa orang loh ya, dan ini nggak cuma satu orang. Ada begitu mereka makan yang mie goreng Aceh, mereka bilang mereka lebih suka mie goreng Aceh dibandingin mie goreng yang originalnya si Indomie ini. Amazing nggak sih? Kalau menurut gua itu sih cukup amazing ya. Why? Karena Indomie goreng yang originalnya Indomie itu bener-bener udah merakyat, merajalela, bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri guys. Tapi buat mereka Indomie goreng Aceh ini, which is yang baru keluar, itu bisa mengalahkan si Indomie yang sudah tua itu guys, yang sudah mendahului si Indomie goreng Aceh itu. Nah, itu yang membuat gua memutuskan atau sampai mengingat-ingat gitu, istilahnya apa ya, mie instan yang belum pernah gue coba untuk melengkapi gue punya 14 days noodle challenge ini gitu. Akhirnya gue merasa gue perlu dan wajib mencoba si mie goreng Aceh ini, karena gue benar-benar amazed. Gila, orang bilang, ada beberapa orang bilang bisa jadi ya, mie goreng Aceh ini bisa ngalahin si Indomie goreng yang original. Jadi menurut gue pasti ini enak banget gitu. But anyway, buat kalian, apakah mie goreng Aceh ini berasal dari Aceh? Karena martabak Bandung asalnya bukan dari Bandung, bukan. Pikang Ambon asalnya bukan dari Ambon, ya kan? Martabak itu kalau di Bandung namanya bukan martabak guys, tapi kue Bandung. Ya. Ini udah mendidih, gue kecilin dikit ya, karena gue mau supaya baksonya lebih matang. Dampuk sih. Oke, gue akan matikan dulu apinya sambil nungguin. Begitu kalian buka bumbunya tadi, itu benar-benar beda guys. Beda dalam artian baunya itu strong banget. Ini gue akan pakai capitan ya, karena masih ada baksonya. Gue nggak mau minyak terlalu lodoh. Nih kalian lihat apinya. Gue nggak mau minyak terlalu lodoh, tapi gue nggak mau baksonya nggak matang. Jadi gue akan ambil 2 kali. Ini udah gue angkat, udah gue aduk, dan kayaknya feeling gue bener guys. Nanti gue akan zoom ya pada saat baksonya udah gue angkat dan semuanya gue angkat. Itu mie-nya nih menurut gue sih besar-besar ya, maksudnya lebih besar dibandingin yang si originalnya.
Cuman gue nggak tahu ya, gue lagi lapar atau memang kayaknya ini porsinya lebih sedikit mie ya dibandingin si Indomie goreng yang reguler. Oke, ini gue aduk dan gue akan angkat baksonya. Nah, sekarang setelah ini selesai semua gue angkat, gue akan membuat si tamago maki. Mungkin kameramen bisa zoom ke arah Indomie original bakso gua. Dan gua sekarang akan mengganti penggorengan gua dari yang merebus, gua rubah jadi penggorengan. Di sini gue udah siapkan penggorengan. Ini simple aja. Kenapa gue bilang simple? Karena gue sudah ada si tamago makinya itu. Kalau gue bikin lagi itu akan lama dan mungkin video gue satu video ini bisa setengah jam mungkin. Ya, jadi makanya gue nggak mau. Gue langsung tinggal panasin aja. Nah, ini dia guys, sudah jadi. Gua punya Indomie goreng Aceh dan juga si tamago maki. Tapi ingat ya, nama resep gua adalah tamago mie maki. Gimana caranya menjadi tamago mie maki? Bentar lagi, gua akan tuang bawang goreng dulu. Nah, mungkin kalian bisa, kameramen bisa zoom ke arah Indomie goreng gue. Oke. Dan sekarang gue akan menikmatinya after gue beres-beres ini. Tunggu ya. Nah, ini udah gue beresin mejanya. Just Indomie gue dan juga ada bungkus Indomie ini. Yang membuat gue menaruh bungkus Indomie ini adalah supaya Indomie nonton dan gue di endorse. Oke. Nah, sekarang kita coba ya guys, just kidding guys. Kita coba ada originalnya dulu sebelum kita masuk ke Indomie mie maki. Indomie mie maki, tamago mie maki, oke? Okay? Which is gue udah pernah makan mie Aceh, tapi bukan di Aceh, tapi di Medan. Dan sorry to say untuk warga Aceh, enak, bukan nggak enak, tapi rempahnya itu strong banget. Kalau di sana ya, di Medan ya. Itu strong banget. Dan mungkin karena gue tidak terbiasa sih, gue makan sih, cuman maksud gue nggak yang sampai favorit banget sampai gue cari gitu, enggak. Which is enak karena itu benar-benar traditional food. Dan kembali gue bilang bahwa gue sangat bangga menjadi warga negara Indonesia yang sangat kaya akan budaya dan kaya akan makanannya. Nah, ini juga sama, begitu gue cium itu aromanya rempah banget, tapi tidak se-strong yang gue makan di Medan. Let's try. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Kita makan guys. Nah, makan bakso pentol. Iya guys, jadi kalian pernah makan Indomie goreng pedas? Serupa tapi tak sama. Menurut gue ini sedikit lebih pedas dibanding Indomie goreng yang original. Jadi lebih mendekati ke Indomie goreng pedas, tapi rempahnya lebih banyak ini. Sekarang gue akan makan berbarengan antara Indomie goreng Acehnya dengan si bakso pentolnya. Makan.
Dan gue akan potong tamago makinya. Perpaduan yang perfect buat gue ketika gue makan si Indomie goreng pedas ini dengan tamago maki plus bakso pentol. Kalian yang pencinta Jepang, kalian tahu dong tamago maki itu apa? Kalau yang nggak tahu, angkat tangan. Oke? Tamago maki ini adalah seperti, bahasa gampangnya adalah omelet tapi khas Jepang. Tamago maki gue ini spesial guys, karena gue punya resep khusus. Tapi gue tidak cantumkan di dalam YouTube ini. Kenapa? Karena terlalu lama videonya. Jadi buat kalian, kalau memang kalian tertarik gimana sih cara bikin tamago maki enak ala Friska, kalian komen, kalian like video ini banyak-banyak. Nanti gue akan bikin tutorialnya gimana cara bikin tamago yang enak. Kalian lihat ya. Udah full tamago gue. Ini udah gue potong-potong. Oke. Kenapa gue bilang ini menjadi perpaduan yang perfect? Karena tamago ini juga pakai susu. Ada rasa manis-manisnya, ditambah sama ini yang pedas. Dan juga ditambah gurih rempahnya si Indomie ini sendiri, plus rempah sapi dari si bakso pentolnya. Lalu dari tadi apaan sih ngomongin tamago mie maki, cuman makan mie sama tamago. Ya kurang lebih gitulah ya. Tapi gue punya cara yang unik, yaitu gue biasa memakan si tamago maki ini dengan cara dililitkan. Oke. Bentar guys, gue butuh satu garpu lagi. Jadi hal yang simple tapi kita bikin ribet, yaitu tamagonya ini gue akan lilitkan dengan si mie. Kalau kalian pernah makan secara ini kondok lah atau whatever ya, secara mozzarella atau apa, nah ini pun hal yang hampir sama. Kalian bisa bikin jadi mie-nya itu nggak sekedar makan mie. Jadi kalian bisa bikin si tamago ini dililit dengan mie plus ditambahin sama keju. Di sini gua nggak kasih keju juga ya. Dan kalian bisa bungkus lagi setelah kalian lilit mie-nya seperti ini. Ini sayang kalau yang ini mie-nya pendek-pendek ya. Ya, kalian lilit sampai dia terbentuk sedikit lebih rapi, sudah nggak berantakan. Oke, gua akan lilit. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya, tanpa ada yang panjang-panjangnya. Lalu kalian sajikan, ini akan gue singkirin dulu ya. Gue taruh di pinggirnya biar terlihat lebih rapi. Dan kalian buat yang punya anak kecil, anak-anak tuh biasa suka banget. Di atasnya sini kalian bisa tambahkan. Gua akan coba di sini bikin 2 tamago mie maki supaya nanti makannya itu lebih enak buat anak-anak dan juga anak-anak lebih interest. Why lebih interest? Karena dia bingung kan, ini makanan apa sih, nggak pernah coba whatever bla 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 bla, dan itu akan memudahkan si anak-anak itu. Tapi memudahkan anak-anak itu untuk makan. Tapi perlu diingat ya, buat ibu-ibu muda yang di rumah, tamago maki ini hanya bisa, tamago mie maki ini hanya bisa dibuat dengan mie yang panjang-panjang. Jadi kalau mie-nya itu tinggal yang pendek-pendek, kalian nggak bisa lilit, kalian nggak bisa bikin tamago mie maki ini. Oke? Nah, jadi yang panjang-panjang ini kalian bisa lilit. Ya, yang panjang-panjang saja.
Oke. Nah, maaf kalau sedikit berantakan ya piring gua ya, karena ini kan ini benar-benar. Nah, jadi cara makannya kalian bisa ini dililit. Setelah dililit kalian bisa goreng lagi. Tapi kalau gua karena aku makan sendiri, tinggal cukup diangkat, and then kalian masukin ke mulut. Itu adalah ide dimana kalian bisa mengakali masakan-masakan anak-anak kecil yang susah makan. Sorry kalau kali ini video gue agak berantakan makannya, karena gue tidak khusus membuat tamago mie maki ini. Karena itu resep tamagonya pun gue tidak sajikan, karena gue review utamanya adalah si Indomie goreng Aceh ini. Tapi buat anak-anak yang susah makan sayur, susah makan protein, maunya makannya Indomie aja. Nah, ini adalah salah satu tips and trick dari gua. Saat bikin tamagonya, lo orang bisa campurin sayuran dan lain-lain. Kalian lihat pakai Indomie atau mie instan, tapi tamagonya lebih besar sehingga anak-anak mendapatkan protein dan vitaminnya itu jauh lebih banyak dibandingin si karbo dari mie-nya itu sendiri. Oke? Next, lain kali bikin yang lebih rapi, and then tag gua sehingga gue bisa tahu kalian kreasi kalian di tamago mie maki ini apa. Dan tamagonya kalian bisa ganti juga sama yang lain tentunya. Cheese, whatever, mozzarella atau apapun itu. So, jangan lupa untuk dukung gua terus. Gua akan habisin ini. Jangan lupa subscribe my channel. Jangan lupa kasih juga masukan buat gua. Kalau jelek, komen, bilang videonya jelek, nggak guna atau whatever, nggak apa-apa. Sehingga gua tahu, oh oke, and then gua nggak akan bikin video lagi yang berhubungan dengan Indomie atau mie instan karena mungkin nggak sehat atau whatever. Tapi kalau bilang bagus, maka gua akan tahu bahwa selera kalian itu seperti apa. Contoh, oh pada suka mie nih jadinya, gua akan review lagi lebih banyak mie, ya. Support gua terus supaya gua nggak bosan-bosan bikin video. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu video terupdate dari gua. And then jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye bye. Gua makan dulu. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.